Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Richard Marcelisba dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 2402038. Dan di sini saya akan melampirkan laporan praktikum saya dari mata kuliah pengantar ekologi tanaman. Pendahuluan. Vegetasi merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan biasanya terdiri dari beberapa jenis yang hidupnya bersama-sama pada suatu tempat. Dalam mekanisme kehidupan bersama tersebut terdapat interaksi erat baik di antara sesama individu penyusun vegetatis itu sendiri maupun dengan organisme lainnya, sehingga merupakan suatu sistem yang hidup dan tumbuh serta dinamis. Untuk tujuan praktikum ini, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta menerapkan analisis vegetasi dari suatu komunitas tersebut. Untuk alat dan bahannya, yang pertama, plot ukuran 1 x 1 meter, meteran, tali rafia, patok, dan alat tulis. Dan untuk bahan-bahannya, lahan atau komunitas dengan vegetasi yang heterogen. Baik, adapun langkah kerja luas minimum, yang pertama, siapkan alat yang akan digunakan, serta sebuah lahan sampel yang akan dihitung tingkat vegetasinya. Dan yang kedua, tancapkan sebuah patok pada lahan sampel tersebut sebagai patokan utama. Yang ketiga, buat bujur sangkar pada lahan sampel tersebut dengan luas 25 cm x 25 cm. Kemudian catat semua jenis tumbuhan yang berada dalam kuadrat tersebut. Dan apabila seluruh jenis tumbuhan sudah dicatat, diperluas kuadrat tadi menjadi 2 kali lipat dari semula, yaitu menjadi 25 cm x 50 cm. Catat kembali penambahan jenis tumbuhan yang telah diperluas lagi. Dan setelah mencatat seluruh jenis tumbuhan pada kuadrat tadi, diperluas lagi dengan cara yang sama, yaitu 2 kali asalnya, yaitu 50 cm x 50 cm dan 50 cm kali 100 cm dan 100 cm kali 100 cm dan seterusnya, sehingga tidak terjadi penambahan jenis tumbuhan baru atau minimal sebanyak 10 kali penambahan plot atau pembesaran plot. Dan untuk mendapatkan luas minimum, susunlah suatu grafik dari data yang diperoleh. Dan baik, ini buat dokumentasi pekerjaannya. Dan ini adalah tabel hasil praktikum luas minimum. Jadi buat pembahasannya, berdasarkan tabel tersebut terdapat bahwa saat membuat plot 1 meter x 1 meter memiliki jenis tumbuhan spesies yang tumbuh di tempat yang bersama. Pada ukuran 100 x 100 cm memiliki 5 jenis tumbuhan spesies. 100 x 50 cm memiliki 3 jenis tumbuhan spesies. 50 x 50 cm memiliki 3 jenis tumbuhan spesies. 25 x 50 cm memiliki 3 jenis tumbuhan spesies. 25 x 25 cm memiliki 3 jenis tumbuhan spesies. Jadi hal ini mendukung teori bahwa plot ukur besar memungkinkan lebih banyak spesies tumbuhan, sedangkan plot ukur kecil makin sedikit pula spesies tumbuhannya. Dan ada juga langkah kerja jumlah kuadrat minimum. Yang pertama, siapkan alat yang akan digunakan serta sebuah lahan yang akan dihitung tingkat vegetasinya. Kedua, sebarkan secara acak satu seri plot. Satu seri terdiri dari 3 plot berukuran 1 meter dan catat jenis serta jumlah tanaman pada plot. Dan kemudian sebarkan lagi seri plot tersebut dan catat kembali jenis serta jumlah tanamannya. Lakukan hal ini sampai 10 kali pengamatan. Kemudian susunlah seri plot tadi berdasarkan jumlah jenis tanaman dari jumlah sedikit ke jumlah yang banyak tanpa memperhatikan seri plot mana yang lebih dulu diambil. Kemudian buatlah grafiknya. Ada juga buat pembahasannya. Berdasarkan tabel tersebut terdapat bahwa saat melempar 3 patok dengan 3 kali perluangan secara acak lalu membuat plot 1 meter x 1 meter di tempat yang terletaknya patok tersebut. Setelah dicari
tumbuhan setiap lemparan patok mendapatkan tumbuhan yang tumbuh secara bersamaan, tetapi beda jenisnya, dan tiap lemparan patok secara acak ini memiliki masing-masing tumbuhan yang banyak dan juga sedikit. Jadi metode lempar patok ini acak digunakan untuk memetakan distribusi tumbuhan setiap lot 1 meter kali 1 meter. Hasil lemparan patok menunjukkan variasi jenis dan jumlah tumbuhan yang tumbuh. Perbedaan ini disebabkan oleh distribusi acak spesies dan alam, dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta kompetensi. Baik, buat kesimpulan praktikum ini, dari praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa dalam suatu komuniti tanaman terdapat banyak sekali vegetasi spesies yang jumlah kumulatifnya banyak, sehingga akan berpengaruh besar terhadap suatu lahan komunitas yang ada. Tergantung pada situasi kondisinya, vegetasi itu bahkan bisa menjadi menguntungkan, bahkan malah juga bisa merugikan. Berdasarkan data yang ada, vegetasi itu sebenarnya lebih banyak dampak merugikan terlebih pada lahan perkebunan yang dikelola.